Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran, yaitu pembahasan tentang pembagian isim secara makna yang tidak berhubungan dengan kata kerja. Ya, yang kelima ialah isim istifham. Ya, isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, jumlahnya ada 13 buah, yaitu man. Contohnya man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah mangza, ya sama fungsinya seperti man. Contohnya man dal musafirun. Yang ketiga ma, ya isim ini bisa digunakan untuk menanyakan manusia atau benda, ya istilah atau sifat atau definisi, ya. Contohnya ma huwa, ya siapa dia. Ma raqibta, apa yang kamu kendarai. Ya ma huwa adh-dhamiru, apakah dhamir itu. Kemudian mal islamu, apakah definisi Islam itu, ya. Kemudian yang keempat ialah madza. Penggunaan isim ini sama dengan ma. Contohnya madza tashtari, ya. Apa yang kamu beli? Kadang-kadang kata madza dilekati huruf lam sehingga menjadi limadza yang berarti kenapa atau mengapa. Contohnya limadza anta mutaakhirun, kenapa kamu terlambat. Yang kelima ialah bagian dari isim istifham adalah mata. Digunakan untuk menanyakan waktu. Mata tadhabu, kapan kamu pergi. Yang keenam adalah ayyana. Ayyana ya termasuk isim istifham yang digunakan untuk menanyakan waktu, tapi bukan sembarangan kejadian, melainkan kejadian-kejadian yang besar. Contohnya ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamat terjadi. Ketujuh, digunakan juga untuk menanyakan tempat, ya. Aina tata'allamu, di mana kamu belajar. Kedelapan, kaifa. Isim ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Kaifa anta atau kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Ya. Kedelapan, ya sekarang kesembilan, ya. Sembilan, anna, isim ini bisa digunakan untuk menanyakan keadaan. Ya, bisa menanyakan keadaan atau bermakna dari mana atau bermakna kapan, ya. Anna haluka, bagaimana keadaanmu. Anna tusafiru, kapan kamu berpergian, ya. Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar, dari mana aku bisa punya anak padahal aku belum disentuh lelaki. Yang ke-10 dari isim istifham adalah kam, ya isim menanyakan jumlah. Ya, kam ibnan laka, ya berapa anakmu. Ke-11, ayu, isim yang digunakan untuk bertanya menentukan sesuatu. Ya, dan maknanya ini tergantung, ya, setelah kata ayu, ya. Jadi tergantung siakul kalamnya, ya. Makna daripada ayu ini tergantung siakul kalamnya. Ya. Contohnya di sini ayu kita bin hada, maka di sini ya bisa diartikan ayu itu adalah apa? Buku apa ini, ya. Kemudian ayu yaumil al'an, maka bisa dipastikan, ya, makna ayu di sini adalah apa juga, ya. Jadi hari apa sekarang? Ayu sa'atin al'an, berarti di sini bisa dipastikan maknanya adalah berapa, ya, untuk ayu sini jam berapa sekarang. Kemudian ayu qalamaini turidu an tashtari, di sini artinya yang mana ayu di sini, ya. Ballpoint yang mana di antara dua ballpoint ini yang kamu mau beli, ya. Jadi ayu itu untuk menentukan sesuatu, ya, tapi maknanya adalah tergantung dari siyak kalamnya, ya, dari bentuk kalimat yang digunakan. Maka nanti bisa diatur maknanya apa, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian hamzah, kata ini bermakna apakah. Anta Yusufu, apakah kamu Yusuf. Ini yang ke-12, ya. Kemudian yang ke-13 adalah hal. Kata ini juga bermakna apakah. Hal anta talibun, ya, tapi ya untuk hamzah dan hal ini adalah merupakan haraf bukan isim, ya. Karena dari 80 jumlah haraf hanya 2 huruf yang bermakna istifham. Adapun perbedaan antara hamzah dan hal, ya, untuk hamzah bisa diberi pembanding, ya. Contohnya bisa dikasih kata am. Tapi kalau untuk hal tidak bisa dikasih pembanding atau nggak bisa ditambah huruf am, ya. Contoh untuk hamzah yang bisa dikasih pembanding adalah anta talibun aw mudarrisun, apakah kamu murid atau guru. Sedangkan untuk hal nggak boleh kita ngomong hal anta talibun am mudarrisun,
Tapi kita ngomongnya hal anta talibun, hal anta mudarrisun, ya. Hal anta talibun, au hal anta mudarrisun, gitu ya. Jadi nggak bisa ya. Seperti itu peraturannya. Kemudian yang keenam, ya, bagian dari isim, yes, dilihat dari segi maknanya yang tidak berhubungan dengan kata kerja adalah isim kinayah, ya. Isim kinayah adalah isim yang digunakan untuk menyebut jumlah, ucapan atau pekerjaan tetapi dengan angka atau ungkapan, ya, yang tidak pasti atau samar-samar. Ini kinayah, ya, beda sama kunyah. Antara kinayah dengan kunyah adalah beda, ya. Untuk kunyah sendiri adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang masih samar. Jumlah isim ini ada 5, adalah itu kinayah, ya. Untuk samar-samar ada 5, ya. Jumlah isim ini itu kam, ya, kada, ka'ayin, kaita, zaita. Yang paling sering digunakan adalah kam dan kada. Adapun untuk ka'ayin, kaita, dan zaita itu jarang sekali digunakan. Contoh penggunaan kam, ya, untuk kinayah, karena ada kam yang digunakan untuk istifham juga, jadi ada perbedaannya, ya, nanti saya jelaskan. Contoh di sini dulu yang kam, yang pertama, kam kitabin indi, ya, betapa banyaknya buku yang kupunya. Adapun ciri khas, ya, dari isim kinayah yang berupa kam dan isim istifham yang berupa kam adalah ketika, ya, setelah huruf kam pada istifham, ya, pada pembahasan isim istifham itu adalah harokatnya fathah. Tapi kalau kam pada isim kinayah itu harokatnya kasroh, ya. Contoh pada istifham tadi kan kam ibnan laka, ya, fathah, ya. Kam ibnan, fathah, ya, di situ. Kemudian kalau untuk kinayah, ya, tadi pakai kasroh, ya, kam kitabin indi, ya, bisa dipahami, ya. Kemudian yang kedua dari kinayah kada, ya, kultu kada, saya mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga adalah ka'ayin, ya, contohnya ka'ayin min ayatin fis sama, betapa banyaknya tanda-tanda di langit, ya. Contohnya yang keempat, bagian yang keempat adalah kaita, ya, dari kinayah itu kultu kaita wa kaita, saya mengatakan begini dan begitu. Kemudian yang kelima adalah zaita, fa'altu zaita wa zaita, saya melakukan ini dan itu. Kemudian bahasan yang ketujuh dari pembagian isim secara makna yang tidak berhubungan dengan kata kerja, yaitu adalah isim fi'il. Ya, isim fi'il adalah sebuah kata, ya, yang dibentuk fisiknya seperti isim. Isim fi'il itu, ya, bentuk lafadznya seperti isim, fisiknya, ya, seperti isim, tapi maknanya fi'il. Di sini musannif menyebutkan beberapa contoh. Contohnya haita artinya jauh atau jauh sekali. Syattani, dua hal berbeda, ya. Sur'ana, wushkana, segera saja. Gut'an, pelan-pelan. Awah atau ungkapan keluhan merasa sakit. Ya, ungkapan bosan. Wahan, ungkapan kagum. Wah, gitu, ya. Bah, ungkapan heran. Bajal, mencukupi atau cukup. Soh, diamlah. Mah, tinggalkan. Ruwaida, tahan sebentar atau beri tangguhan. Ha atau haka atau dunaka atau indaka atau ladaika, artinya ambillah. Ilaika nafsaka, teguhlah. Ilaika anni, menjauhlah. Ilaikal kitaba, ambillah buku ini. Artinya lanjutkan pembicaraan. Hayya, ayo cepat. Hayyahal, datangilah. Alal amri, hadapilah urusan itu. Ilal amri, cepat-cepat kepada urusan itu. Hayya, haita, haitalaka, cepatlah. Amina, kabulkan doa kami. Makanaka, tetaplah di tempatmu. Amamaka, majulah. Wara'aka, mundurlah. Itu termasuk isim fi'il, ya. Adapun untuk isim fi'il sendiri harus banyak dihafalkan, ya, biar tahu itu termasuk isim fi'il atau tidak. Kemudian bahasan yang ke-8 yang termasuk dari pembagian, ya, isim secara makna yang tidak berhubungan dengan kata kerja adalah isim saut. Ialah isim berupa suara untuk meniru bunyi sesuatu, atau ia merupakan isim berupa suara yang digunakan untuk mengajak berbicara makhluk yang tidak berakal. Contohnya, ya, qab artinya menirukan suara pedang, qab, ya.
Atau gok menirukan suara gagak, tok menirukan bunyi suara batu, wai ya menirukan bunyi suara yang meratapi mayat, hala ya bagi kuda, adas hush bagi bago, kah ya hush bagi anak kecil yang tidak memakan sesuatu ya. Nih ungkapan untuk menderumkan unta, sa hush ya bagi keledai agar berjalan. Kemudian pembahasan terakhir yaitu pembahasan ke-9 ya dari isim ya yang secara makna yang tidak berhubungan dengan kata kerja adalah isim alam ya. Isim alam adalah isim yang digunakan sebagai nama bagi sesuatu. Artinya dari awal isim ini memang diciptakan untuk memberi nama bagi sesuatu. Ya. Misalkan kalau bahasa Indonesia kata pria ya. Pria ini ya bersifat umum, menunjukkan semua orang yang berjenis kelamin pria. Akan tetapi ketika kita ngomong Abdul Jabbar, maka di situ sudah kita khususkan bahwasanya Abdul Jabbar ini menunjukkan pada orang tertentu ya. Contoh di sini adalah Muhammadun, nama orang bernama Muhammad. Sibawai, nama orang bernama Sibawai. Su'adun, nama orang wanita yang bernama Su'ad. Siti, ya, nama orang yang bernama Siti. Nama perempuan bernama Siti ya. Radwa, nama gunung yang bernama Radwa. Ya, jadi alam ini bisa untuk manusia, bisa untuk tempat, ya, bisa untuk negara, ya, bisa untuk suku, ya. Contoh lagi. Arafat, ya nama tempat nama Arafah. Malang, nama tempat nama Malang. An-Nilu, nama sungai nama Nil. Al-Bosnia, ya nama negara nama Bosnia. As-Sarbu, ya nama negara bernama Serbia. Quraisy, nama kabilah bernama Quraisy. Al-Aus, nama kabilah bernama Al-Aus. Isim alam tidak bisa dicari di kamus. Ya, isim alam tidak bisa dicari di kamus, tetapi ia bisa diketahui dengan informasi ya. Khusus nama orang ada dua istilah ya yang harus dipahami. Dua istilah tersebut adalah kunyah ya dan laqab. Kunyah adalah nama yang menjadi nama kedua bagi seseorang. Nama jenis ini diawali dengan kata abu dan ummu ya, kunyah ya. Kunyah itu cirinya didahului atas nama abu atau ummu ya. Contohnya Abu Bakar. Contohnya Ummu Hani ya. Kemudian kunyah bisa mengandung makna pujian, contohnya atau penghormatan, contohnya Abul Hakam, si bijaksana, ataupun mengandung ejekan, contohnya Abul Jahal, ya si dungu atau si tolol ya. Adapun laqab, ia adalah nama ketiga bagi seseorang. Tadi kan nama kedua kunyah. Laqab itu nama ketiga bagi seseorang. Nama ini bisa mengandung makna pujian maupun ejekan, contohnya pujian Al-Faruq ya, ahli memisah antara hak dan batil. Ya, untuk yang ejekan Al-Araj, si pincang ya. Bisa juga untuk sekedar nisbah terhadap kabilah atau negara ya. Contohnya Quraisyun, orang Quraisy, atau Misriyun, contohnya orang Mesir. Laqab. Nah, di sini laqab harus diletakkan setelah nama asli seseorang, tidak boleh sebelumnya. Sedangkan kunyah boleh dibolak-balik, artinya boleh diletakkan di depan nama asli maupun sesudah nama asli. Contoh dari laqab ya, contoh dari laqab ya nih. Yang tidak boleh ya. Contoh laqab ya yang tidak boleh diletakkan setelah huruf asli. Di sini kan harusnya setelah huruf sebelum huruf asli ya. Harusnya kan laqab setelah huruf asli. Contohnya Umar Al-Faruq, maka tidak boleh kita sebutkan Al-Faruqu Umar. Sedangkan untuk kunyah ya boleh depan, boleh belakang, boleh sebelum huruf asli, boleh sebelum nama asli ataupun setelah nama asli. Contohnya Abu Hafsin Umar boleh, ya itu kan sebelum nama asli ya. Ataupun boleh juga Umar Abu Hafsin ya setelah nama asli ya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Adapun untuk tugas kalian yang pertama, tugas meringkas pelajaran hari ini ya. Yaitu caranya kalian meringkas pelajaran hari ini, kemudian bikin video ringkasan dari yang telah kalian tulis. Ya, untuk video ringkasan pelajaran hari ini boleh dengan melihat ringkasan yang telah kalian tulis. Ya, kemudian yang kedua adalah tugas menghafal ya. Yaitu apa yang dihafal adalah isim mausul dan isim istifham.
Adapun tugas menghafal ini tidak boleh melihat catatan ya. Jadi kalian hafalkan dulu semuanya, kemudian dari hafalan tersebut kalian buat videonya ya. Saya rasa paham semuanya. Mohon dikerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.